Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Ya, apakah ada yang masih ingat? Di kelas sebelumnya pernah belajar tentang pecahan? Nah, oke, Ustazah ulangi kembali ya. Nah, pecahan. Di sini dibacanya berapa? Ya, 1/4 ya. Ini dibacanya 1/4. Nah, 1 yang di bagian atas, ada yang masih ingat namanya apa? Ya, pembilang. Ya, yang bagian atas namanya pembilang, yaitu bilangan yang dibagi. Sedangkan yang di bagian bawah, yang 4 ya, itu namanya adalah penyebut, yaitu bilangan pembagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa sih sebenarnya pecahan senilai itu, Ustazah? Nah, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan atau pecahan senilai adalah bilangan-bilangan pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ya. Nah, bagaimana cara menemukan pecahan senilai itu atau bagaimana caranya Ustazah? Misalnya, kita mau mencari pecahan senilai. Nah, cara menemukan pecahan senilai itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, bisa dengan menggunakan gambar. Yang kedua, dengan garis bilangan. Yang ketiga, yaitu dengan perkalian dan pembagian. Oke, kita belajar yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan gambar. Nah, misalnya di sini, Ustazah mempunyai 1 buah persegi panjang, lalu Ustazah potong ya menjadi 2 bagian. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, itu menjadi 1/2. Jadi yang diwarnain warna merah itu 1, 2 adalah keseluruhannya. Jadi nilainya ini 1/2. Nah, lalu Ustazah misalnya di sini dengan ukuran yang sama, Ustazah mempunyai sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 4. Lalu yang 2 kotak ini Ustazah arsir atau Ustazah warnai menjadi warna merah. Kira-kira nilainya berapa kalau seperti ini? Nilainya yaitu 2/4. 2 itu dari yang diwarnai, 4 adalah dari keseluruhannya. Ya. Nah, dari sini kira-kira ada gambaran nggak apa itu pecahan senilai? Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat nih. Ya. Yang di atas, yang 1/2 ini, kalau kita bandingkan dengan 2/4, yang diberi warna itu ukurannya sama nggak kira-kira? Sama kan? Senilai. Nah, jadi bisa dikatakan 1/2 itu senilai dengan 2/4. Ya. Oke, kalau misalnya ada satu lagi, sebuah persegi panjang ya, yang dibagi menjadi 6. Lalu kita arsir 3 bagian atau kita beri warna 3 bagian. Ya, ini berarti kalau kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 3/6. Nah, kita lihat daerah yang 1/2 dengan 2/4 dan 3/6 apakah sama luasnya? Apakah sama besarnya? Ya, sama, senilai. Ya, jadi bisa dikatakan 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan 3/6. Dari sini ada gambaran. Oke, kita lanjut ya.
Yang ketiga yaitu dengan garis bilangan. Misalnya di sini ada beberapa garis bilangan ya. Di sini ada 0/2, 1/2, sampai 2/2, sampai 1, karena 2/2 itu bila diubah dia menjadi 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan di sini ada 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, dari 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, sampai 6/6. Nah, dari garis bilangan ini kita lihat apakah ada yang lurus atau segaris ya apabila kita tarik garis putus-putus yang berwarna biru ini ya. Nah, di sini 1/3 dia lurus kan garisnya nih dengan 2/6. Itu berarti artinya 1/3 dia senilai dengan 2/6. Nah, misal kayak gini. Ada lagi misalnya 1/2. Kita lihat dia lurus dengan 2/4 dan 3/6. Itu artinya 1/2 dia senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 3/6 ya. Lalu di sini ada 2/3 dengan 4/6 ya, dia senilai 2/3 dengan 4/6. Lalu di sini ini tentu senilai ya karena dia nilainya 1 ya. Ini dengan metode garis bilangan. Kalau dengan metode garis bilangan, kalian ketika membuat garis bilangan terus kalian perhatikan ya, garis yang menghubungkan antara dua pecahan atau lebih ya. Ini yang ditarik garis lurus ini adalah berarti mereka pecahan senilai ya. Oke, yang ketiga yaitu dengan perkalian dan pembagian. Nah, menemukan pecahan senilai dengan perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya? Caranya itu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi, yang di atas dengan yang di bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya misalnya, tentukan 3 pecahan senilai dari pecahan-pecahan berikut. Yang A 3/6, yang B 24/30. Nah, kita kerjakan dulu soal yang A 3/6 ya. Caranya yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sini 3/6 ya, sama dengan. Nah, cara mengalihkannya kalian pilih bilangan yang paling kecil kecuali 0 dan 1 ya. Berarti dimulai dari angka 2 kan. Pembilang dikali dengan angka 2, penyebut pun sama harus dikali dengan angka 2. Ya, jadi misalnya 3/2, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 6 dikali 2 sama dengan 12. Dapat nih satu pecahan yang senilainya ya, 3/6 dia senilai dengan 6/12. Karena di sini dimintanya adalah 3 pecahan, maka kita cari lagi dengan mengalihkan bilangan yang sama. Misalnya 3 dikali 3. 6 dikali 3 sama dengan 9/18. Lalu kita cari lagi karena dimintanya kan 3 pecahan ya. Kita cari lagi ya. 3 dikali 4, 6 dikali 4 sama dengan 12/24 ya. Jadi kalau misalnya dengan metode perkalian, kalian tinggal dikaliin aja pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Dimulai misalnya dari 2. Jangan 0 dan jangan 1 ya, tapi dimulainya dari 2.
Bisa dikatakan 3/6 itu senilai dengan 6/12, ya, senilai dengan 9/18 dan senilai dengan 12/24, ya. Oke, itu untuk metode perkalian. Selanjutnya yaitu untuk metode pembagian, ya. Caranya membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, untuk metode pembagian ini biasanya angka-angkanya itu angka-angka yang sudah mulai besar, angka-angka yang besar, misalnya 24/30, ya. Nah, kita cari bilangan yang samanya itu yang bisa dibagi oleh keduanya ini. Ya, misalnya 24 dibagi 2 kan bisa sama dengan 12. 30 dibagi 2 kan bisa sama dengan 15, ya. Oke, misalnya kita cari lagi bilangan yang bisa dibagi oleh keduanya. Misalnya bilangan 24 dibagi 3 bisa hasilnya 8. 30 bagi 3 bisa hasilnya 10, ya. Oke, misalnya ada lagi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Bisa 30 dibagi 6 sama dengan 5, ya. Tadi kenapa enggak 4, kan habis 2, 3, terus 4. Oke, misalnya 24 dibagi 4 bisa. Hasilnya 6, tapi kan 30 dia tidak bisa dibagi 4. Jadi tidak bisa menggunakan 4, ya. Pokoknya kalian cari bilangan yang bisa dibagi keduanya, ya. Jadi bisa dikatakan 24/30 itu senilai dengan 12/5, senilai dengan 8/10, dan senilai dengan 4/5, ya. Oke. Dari situ, apakah sudah paham? Kalau belum paham, boleh diulangi lagi, ya, pelajarannya. Oke, untuk lebih memahami lagi, di sini Ustazah ada 2 soal, ya. Tentukan 2 pecahan senilai dari pecahan-pecahan berikut ini menggunakan metode perkalian dan pembagian, ya. Dilihat sama kalian, kalau angkanya kecil berarti kalian bisa menggunakan metode perkalian, dikalikan dengan bilangan yang sama. Namun, jika angkanya sudah mulai besar, itu boleh menggunakan metode perkalian. Dan kalian harus teliti karena di sini ditentukannya harus 2 pecahan senilai, berarti kalian cari 2 pecahan senilainya, ya. Menggunakan cara ditulis di buku tulis matematika dan dikirim Japri ke Ustazah, ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.